Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa bertakwa kepadanya. Fattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal. Dan Allah juga mengatakan faqad fazal muttaqun, dan sungguh beruntung orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik akan didapat oleh orang yang bertakwa. Sehingga khatib memberikan wasiat di setiap khutbah-khutbahnya, karena bertakwa artinya
menghindar dari segala mudarat, menghindar dari segala bahaya, menghindar dari segala kecelakaan, baik perkara dunia ataupun akhirat, menuju keselamatan, kebaikan, kebahagiaan yang didasari dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Khatib ingin mengingatkan untuk diri khatib sendiri dan juga sidang Jum'ah semuanya tentang satu kenikmatan yang sangat besar yang harus kita ingat dan kita jaga, dan kita tunjukkan bahwasanya ini adalah satu kenikmatan yang agung dan mulia, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadilah kalian sebagus-bagus umat yang dikeluarkan kepada manusia, kemudian kalian memerintahkan manusia untuk berbuat perkara yang ma'ruf, perkara yang diketahui dari kebaikannya, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dari tafsir dan sanadnya sahih sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan antum khaira ummatin, kalian adalah sebagus-bagus umat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian adalah sebagus-bagus umat, maka artinya ini khusus untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah SWT mengatakan kuntum khaira ummatin, jadilah kalian sebagus-bagus umat, sehingga umat yang paling bagus setelah Rasulullah SAW adalah para sahabatnya. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabatnya, maka dia menjadi umat yang paling bagus. Di sini ibadallah, ada satu perkara yang penting, bahwasanya umat yang paling bagus sesuai pada masanya. Karena pada zaman nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada umat-umat yang terbagusnya di masanya, yaitu mereka yang mengikuti nabi-nabi mereka. Kemudian di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbagusnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sesungguhnya kita berada pada posisi yang sangat banyak manusia iri, baik Yahudi ataupun Nasrani, karena tatkala mereka ingin menjadi umat yang terbagusnya, maka dia harus mengikuti umat yang terbagusnya setelah nabi-nabi berlalu dan kemudian berakhir dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga hidayah yang Allah berikan kepada kita di dalam agama Islam dan untuk beriman, ini adalah modal terbesar yang sangat agung dan sangat mulia yang Allah berikan kepada kita. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tazkiyah, memberikan berita gembira kepada kita. Sebagaimana yang Allah katakan, wa kadzalika jalnakum ummatan wasata. Demikian pula kami jadikan kalian, maksudnya kaum muslimin, sebagai umat yang wasata. Wasata secara arti bahasa itu tengah-tengah. Tetapi ditafsirkan oleh para ulama, wasata di sini artinya adalah khiyara, umat pilihan. Karena sesungguhnya umat ini pilihan dari orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang tidak peduli dan acuh. Sehingga pada posisi tengah-tengah inilah posisi yang paling bagusnya, sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah, khairul umuri awsatuha. Sebagus-bagus perkara adalah tengah-tengahnya. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, litakuna syuhada'a 'alan nas. Allah jadikan kalian sebagai umat pilihan. Tujuannya adalah sebagai saksi bagi seluruh manusia. Sehingga orang-orang yang memiliki iman, memiliki Islam, memiliki ilmu, memerintahkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar, dia akan menyaksikan perjalanan siapa saja yang ada di muka bumi ini, dan kemudian nanti persaksiannya ditanyakan oleh Allah SWT. Sehingga orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya, kemudian mereka mengingkari, maka umat yang terbaiknya akan memberikan pernyataan kepada Allah bahwasanya mereka menyaksikan apa yang diperbuat oleh mereka tatkala di dunia. Inilah sidang Jum'ah yang berbahagia. Perkara yang jangan sampai lupa di hati kita, sehingga kita tidak memakmurkan masjid, sehingga kita tidak membaca Al-Quran, sehingga kita tidak memperbanyak zikir, wirid, ibadah dan salat. Karena sesungguhnya ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Sehingga tatkala perkara ini sampai hilang dari diri kita, maka kebahagiaan bagi orang-orang yang di luar kita. Seperti yang Allah katakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka yang dibutuhkan oleh mereka adalah biar kaum muslimin meninggalkan agamanya. Karena tatkala mereka meninggalkan agamanya, keutamaan yang ada pada mereka telah hilang. Maka jadilah mereka orang-orang yang menyesal, orang-orang yang iri, karena sesungguhnya mereka mengetahui kebenaran agama ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maka kita kaum muslimin memohon kepada Allah untuk diberikan rasa cinta terhadap agama ini, terhadap ibadah agama ini, dan kemudian menjadi hamba Allah yang saleh, sehingga bisa menjadikan sebab kebaikan bukan hanya bagi kita kaum muslimin, bahkan bagi yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tentang ucapannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, waj'alni mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berberkah dimanapun berada. Inilah ibadallah, kenikmatan yang kita ingatkan kembali agar kita bersemangat di dalam beribadah, di dalam meramaikan masjid, di dalam mempelajari agama Allah. Karena sesungguhnya orang-orang di luar sana sudah iri sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tatkala turun firman Allah SWT
yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama ini, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Allah telah menyempurnakan agama ini dan telah menyempurnakan nikmat buat kaum muslimin. Kemudian orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, kalau ayat itu turun pada kami, di mana ayat turun itu kepada kami, maka kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya." Berarti mereka paham bahwasanya ayat ini adalah besar dan agung. Kemudian Umar mengatakan, sungguh ayat ini telah Allah turunkan pada hari raya kami. Inilah ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Dalam khutbah Jumat ini, semoga Allah SWT kembali memberikan kesegaran di dalam hati kita untuk cinta kepadanya, untuk menghidupkan agamanya, dan untuk bersyukur sebagai hamba Allah yang beriman dan berislam dengan agamanya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Ditafsirkan tentang ayat tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah selain daripada orang-orang yang beriman, berislam, mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan dibelenggu sampai akhirnya dia melepaskannya, sampai dia kemudian menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Maknanya, tatkala dia belum berada pada lingkaran iman, belum pada lingkaran Islam, maka dia harus berjuang dan berjuang dan berjuang untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah dan taufik ini adalah sangat mahal. Sehingga tatkala orang mengetahui orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, dia sesungguhnya telah mendapatkan sesuatu yang sangat mahal, yang orang-orang sebelum kita memperjuangkannya dengan mati-matian. Ada di antara mereka yang memperjuangkan hidayah, ada yang digergaji kepalanya dari gergaji besi, ada yang dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup, ada yang disisir badannya dengan sisir besi. Itu perjuangan mereka. Tatkala sampai pada titik ini, maka mereka menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Begitu yang dikatakan Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, marfu'a, beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Artinya demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak siapapun dari umat ini yang mendengar aku, kata Rasulullah. Wala yahudiyun wala nasraniyun, apakah itu Yahudi ataupun Nasrani. Thumma lam yu'minu bi, kemudian dia tidak mau, tidak bisa beriman kepadaku sebagai utusan Allah yang membawa agama yang benar. Illa min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penghuni-penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ibadallah, anugerah yang sebesar ini sebenarnya bukan anugerah yang tanpa tanggung jawab. Maka jadilah orang yang beriman dan Islam yang memberikan sebab kebaikan, baik diri sendiri, lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan orang-orang yang di luar kita, agar kemudian mereka setahap demi tahap mencintai agama Islam, sehingga mereka keluar dari perkara yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa
minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Ini saja yang bisa khatib sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga ini menjadikan sebab hati kita kembali berbinar, kembali bahagia dan senang dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari anugerah yang besar, beragama Islam dan beriman dan mencintai Al-Quran, mencintai masjid dan juga mencintai kaum muslimin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wasal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu warithan minna wa la taj'al dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la tusallit man zalamana wa la yarhamuna walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.